Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan, ada satu hal yang perlu ana ingatkan kepada para ikhwah yang sholat di tempat yang lain kemudian mendapati jamaah, maka upayakan ikut berjamaah lagi ya, terutama yang di tahassus ali misalkan atau yang di i'dad, mungkin sudah sholat di masjidnya masing-masing, kemudian datang ke sini masih ada jamaah, disunnahkan untuk bergabung sholat berjamaah lagi, dan itu hukumnya sunnah ya, dan itu hukumnya adalah sunnah sebagaimana madhab jumhur ulama dari kalangan madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, sholli sholata li waqtiha, sholatlah tepat pada waktunya. Fa in adrakta ma'ahum fasholli, kalau kamu mendapati ya mereka maka sholatlah, jadi sholat lagi. Wala taqul inni shallaitu fala usalli, jangan kamu mengatakan aku udah sholat kok, nggak perlu sholat lagi ya. Ketika antum sudah sholat kemudian mendapati ada jamaah lagi, sholatlah, dan itu terhitung apa? Sunnah, terhitung sunnah, karena antum sudah sholat wajib, maka sholat lagi dan itu hukumnya adalah sunnah. Demikian juga dalam hadis Jabir bin Yazid bin Aswad, tatkala ada dua orang yang didapati oleh Nabi SAW sholat subuh ya, sholat subuh. Nabi SAW sedang sholat subuh. Ketika selesai sholat di Masjid Haif, Masjid Haif itu masjid di Mina, masjid di Mina, ketika Nabi SAW haji. Lalu Nabi SAW melihat ada dua orang yang nggak sholat bergabung dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, panggil dua orang itu, panggil dua orang tersebut. Akhirnya dipanggil, gemeteran. Nabi SAW berwibawa, ngapain ini dibawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat berjamaah bersama kami? Kenapa enggak sholat berjamaah bersama kami? Keduanya menjawab, qad shallaina fi rihalina, kami udah sholat di kemah kami wahai Rasul ya, kami udah sholat, tapi kami kesini. Apa kata Nabi? Ya, la taf'ala, jangan ulangi lagi, jangan lakukan hal itu. Idza shallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jamaah fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Ya, kalau kamu sudah sholat berjamaah, sholat fardu di rumah kalian atau di masjid ya, kemudian kalian mendatangi masjid sedangkan ditegakkan jamaah, masih berlangsung jamaah, kecuali kalau sudah selesai ya, ini masih ada sholat jamaah berlangsung, maka sholatlah bersama mereka, dan itu terhitung apa? Sunnah bagi kalian. Bukan ngulangi sholat fardu dua kali, karena tidak mungkin dua sholat fardu dilakukan, tapi dihitung yang kedua kalinya itu dihitung sebagai sholat apa? Sholat sunnah. Jelas? Ya.
Taib, maka bagi para ikhwah yang sudah sholat, kemudian ketika datang ke sini masih mendapati jamaah, belum selesai jamaah di sini, maka bergabunglah, dan itu dihukumi sebagai sholat sunnah, daripada antum duduk-duduk di luar, ya, daripada berdiri di luar, mending antum bergabung, ya, masih ada ruang di atas, masih ada di perluasan. Nah, ini tambih, ya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Baik, selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid, memurnikan tauhid, karya Al-Maqrizi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada perkataan penulis, bismillahirrahmanirrahim, wa'lam annal khudu'a wat ta'alluha alladhi yaj'aluhu al-'abdu litilkal wasaiti qabihun fi nafsih kama qarrarnah. Dan ketahuilah, kalimat wa'lam ini sering, ya, sering diulang-ulang oleh penulis, dan ini sering kita dapati dalam kitab-kitab para ulama, dan sudah kita sampaikan bahwa ketika para ulama mengatakan i'lam, ya, ketahuilah, menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan itu adalah masalah yang penting, yang hendaknya diperhatikan, yang hendaknya bagi kita untuk memperhatikannya, karena yang akan beliau sampaikan itu masalah yang sangat penting. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. Ya, berarti ini kalimat yang penting, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Demikian juga seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna nasra ma'as sabr wa annal faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Yani kalau kita sabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita. Kunci kemenangan adalah dengan kesabaran. Ya, dan bahwasanya kelapangan itu adalah, ya, bersama kesulitan. Yani kalau kita mendapatkan kesulitan, ya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan. Optimislah. Dan dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini disebutkan oleh Nabi dengan kalimat apa? I'lam juga, menunjukkan bahwasanya wasiat tersebut adalah wasiat yang penting. Intinya, kalau kita mendapati, ya, perkataan para ulama i'lam, ini menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan adalah masalah yang penting untuk kita perhatikan. Ya, apalagi kita sebagai penuntut ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan, fokus, ya, pikiran kita. Kemudian kita catat dengan pena-pena kita, dan kemudian kita fahami. Kita fahami. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya hal itu adalah pelajaran bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati, orang yang memasang telinganya, dan orang yang memahami, berusaha untuk memahami. Kunci, ya, ilmu, kunci meraih hidayah, kunci, ya, kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ada dalam ayat ini. Kunci yang pertama, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, hati. Berarti bersihkan hati kita, ya, ikhlas, ya, ikhlas. Makanya keikhlasan itu kunci yang paling penting. Semakin bersih hati kita, semakin ikhlas niat kita, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah au alqas sam'a, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Ketika ustadz menjelaskan, menyampaikan materi ilmu, dengarkan.
Ya, jangan ngelamun sendiri, jangan mainan sendiri. Hadir badannya, pikirannya gentayangan kemana-mana. Fokus, perlu fokus. Karena kalau antum nggak fokus, pikiran kemana-mana, nyambung apa enggak? Nyantol nggak ilmunya? Nggak bakalan. Antum lagi masalah nih, ada masalah, nggak fokus dengan kajian yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, 1 jam dengarkan, paling yang nyantol cuma coret-coret toh. Kadang ada bagian santri, ya, kalau lagi males, galau, hadir, masuk di kelas, tapi cuma bisanya nyoret-nyoret toh. Bangku kadang dicoret-coret, nah, sampai jadi pulau semuanya. Nah, itu karena tidak mendengarkan baik-baik. Maka istima ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah wahuwa syahid. Dia berusaha untuk memahaminya. Ya, untuk berusaha untuk memahaminya dengan baik. Dan ini pada akal. Ya, makanya kecerdasan, pemahaman itu juga sangat penting sekali. Taib. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwasanya al-khudhu', ya, al-khudhu' itu merendahkan diri. Wat ta'alluh, ta'alluh yaitu beribadah, ilah, itu kan yang diibadai. Makanya Allah Jalla wa'ala, lafzul jalalah itu adalah masdar bimakna maf'ul, ilah bimakna ma'luh. Ya, ilah bimakna makhluk, yakni ma'bud. Jadi ta'alluh maksudnya adalah ya ibadah. Jadi merendahkan diri dan beribadah. Alladzi yaj'aluhu al-'abdu litilkal wasa'id, yang dijadikan oleh seorang hamba kepada perantara-perantara, baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu para wali, baik itu berhala, kuburan, pohon dan sebagainya dari ya perantara-perantara selain Allah Subhanahu wa taala, qabihun fi nafsih. Kalau kita merendahkan diri, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantara, itu adalah qabihun fi nafsih. Ya, sangat jelek pada zatnya. Sudah jelas. Kama qarrarna, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Maksudnya secara akal saja, ya, orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak diterima oleh akal, tidak diterima secara fitrah. Nggak pakai dalil-dalilan. Secara fitrah saja nggak masuk di akal. Ya, orang minta bantuan kepada, minta rizki, minta kesembuhan, minta keselamatan kepada orang yang sudah mati, itu nggak masuk di logika. Oleh karenanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mubin, ya, Al-Qaulul Mufid, Syarh Kitab At-Tauhid, beliau mengatakan kebodohan yang paling bodoh adalah tatkala orang berakal tapi minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kita minta pertolongan, minta kesembuhan, minta anak, minta jodoh, minta keselamatan kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang nggak mendengar dan tidak ya melihat. Dia untuk ngurusi dirinya sendiri, menolong dirinya sendiri saja nggak bisa, apalagi ngasih pertolongan kepada yang lainnya. Ya, apalagi ngasih pertolongan kepada yang lainnya. Jadi ada orang misalkan ya menyembah atau beribadah kepada patung misalkan, atau kepada salib, ya, atau kepada kuburan, sama saja. Ya, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya terjadi apa-apa pada berhala tersebut, seperti dulu yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya kan? Dia merusak berhala-berhala, ya, atau patungnya misalkan, mungkin dikencingin sama tikus misalkan. Dia saja nggak bisa membela dirinya. Ada orang misalkan yang banteng salib, dia saja salibnya saja nggak bisa membela dirinya, menolong dirinya aja nggak bisa, apalagi ya menolong yang lainnya. Makanya kata beliau, orang yang meminta-minta kepada selain Allah SWT walaupun lewat perantara itu adalah jelek.
Ya, tidak diterima oleh logika. Secara logika saja enggak masuk di akal. Apalagi ya sudah dilat dan itu dijadikan sebagai kesyirikan, kezaliman yang paling besar. La siyama idza kana al-maj'ulu lahu dzalika abdan lil malikil azimir rahimil qaribil mujib wa mamlukan lahu. Lebih-lebih jika yang dijadikan perantara tersebut itu adalah hamba sahaya dari Al-Malik, sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Azim, zat yang maha agung, Ar-Rahim, yang maha pengasih, Al-Qarib, zat yang maha dekat, Al-Mujib, yang mengabulkan doa-doa. Ya, apalagi itu adalah hambanya Allah SWT. Apa masuk akal kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemurah, zat yang maha agung, zat yang mengabulkan doa-doa hambanya, yang sangat dekat dengan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila para hambaku bertanya kepadaku, ya, maka jawablah, aku sangat dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Demikian juga Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan. Ya, bagaimana mungkin Rabb yang begitu sayang, Rabb yang begitu mulia, Rabb yang begitu dekat dengan hamba, Rabb yang begitu gampang mengabulkan doa-doa, kok disamakan dengan hambanya? Hamba Allah, bukankah ya malaikat itu hamba Allah SWT? Bukankah para nabi itu adalah hamba Allah SWT? Bukankah para wali itu adalah hamba Allah SWT? Ya, bukankah ya misalkan matahari, ya kalau yang nyembah matahari, atau jin, itu semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tidak pantas, bahkan kezaliman yang sangat besar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan makhluknya. Ya, dengan makhluknya. Enggak seimbang gitu. Ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, disamakan dengan makhluk yang hina, yang penuh dengan kekurangan. Taib, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraba lakum masalan min anfusikum." Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan pada diri kalian. Enggak jauh-jauh. Ya. Pada diri kalian saja. Allah sering menyebutkan permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an, ya. Baik dalam Al-Qur'an, demikian juga di dalam hadis, sering itu ada perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an untuk memudahkan bagi kita memahami apa yang Allah SWT sampaikan. Makanya kata para ulama apa? Bil misal yattadhihul maqal. Dengan contoh maka suatu ucapan itu akan lebih jelas. Ya, Allah sering membuat perumpamaan dalam Al-Qur'an, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibukukan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Amsalu fil Qur'an. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an. Demikian juga sebagian para ulama, Abu Syekh punya buku Al-Amsal fil Hadis. Perumpamaan-perumpamaan di dalam hadis. Satu contoh misalkan dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya. Perhatikanlah bagaimana Allah SWT membuat sebuah perumpamaan. Kalimatan thayyibatan. Kalimat thayyibah yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kasajaratin thayyibatin, diperumpamakan oleh Allah SWT seperti pohon yang kuat. Ditafsirkan oleh Nabi, pohon yang kuat adalah pohon apa? Pohon kurma. Pohon kurma. Taib, itu pohon yang kuat. Kasajaratin thayyibatin. Asluha sabitun. Akarnya itu kuat. Wa far'uha fis sama, dan tangkainya menjulang tinggi. Ya. Paham enggak permisalan ini?
Kalau antum bisa memahami, maka antum pintar. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Ya. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an. Dan tidaklah kami memberikan perumpamaan, ya, tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dulu ada sebagian ulama ussalaf, kalau dia membaca ayat yang isinya perumpamaan, terus nggak paham maksudnya apa, nangis. Seraya mengatakan, berarti saya nggak pintar. Karena Allah mengatakan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Begitulah perumpamaan dalam Al-Qur'an. Ya, tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Berarti kalau kita tidak atau belum memahami perumpamaan di dalam Al-Qur'an, berarti belum berilmu. Belum berilmu. Ya, cuma kita kadang kalau nggak paham ya nggak nangis juga. Ya, beda sama seperti para ulama salaf dahulu. Kalau para ulama salaf dahulu, kalau dia membaca ayat Al-Quran terus nggak paham maksudnya apa, nangis. Ya, kok saya nggak paham gitu. Terus mereka bersemangat untuk mempelajarinya. Baik, di dalam ayat ini Allah SWT memperumpamakan tauhid, memperumpamakan iman itu seperti pohon kurma. Dan itu banyak hikmahnya. Dalam perumpamaan ini banyak hikmahnya. Sampai Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang sering ke Indonesia, bahkan pernah ke sini ya. Nah, tahun 2004 kalau nggak salah, Syekh Abdul Razak pernah ke sini. Nah, antum belum ke sini antum. Ya. Beliau pernah ke sini. Beliau punya buku Ta'ammulat fi Mumasalatil Mu'min bin Nahla. Renungan-renungan tentang perumpamaan orang yang beriman diperumpamakan seperti pohon kurma. Apa sisi perumpamaannya? Sisi perumpamaannya, pohon kurma itu kuat. Maka begitu juga orang-orang yang beriman. Harus kuat imannya. Ya, harus kuat imannya. Ya, pohon kurma itu dia akarnya kuat. Begitu juga seorang mukmin, imannya, akidahnya, tauhidnya harus apa? Kuat. Pohon kurma apabila kuat akarnya, maka ya tangkainya akan menjulang tinggi dan akan memberikan buah-buahan. Begitu juga tauhid apabila telah mengakar di dalam hati, maka dia akan membuahkan ibadah, membuahkan akhlak yang mulia. Dari buah-buah ya, dari keimanan dan tauhid. Ya. Pohon kurma butuh untuk disirami. Begitu juga iman butuh untuk disirami. Dengan kita belajar ilmu agama, ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Ya. Jadi banyak sisi-sisi apa? Perumpamaan. Yang penting untuk kita memahami ayat-ayat yang di sana ada apa? Perumpamaannya. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kamasalil ankabut ittahadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Ya kan? Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu diperumpamakan seperti kamasalil ankabut. Tahu ankabut? Laba-laba. Ittahadat baita. Ittahadat menunjukkan bahwa al-ankabut itu muannas. Ya, dia bukan ittahadat, tapi ittahadat. Taib. Ittahadat baita, seperti laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Dan selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Udah capek-capek bikin, kita giniin aja udah lemah banget gitu kan. Begitu juga orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Mereka itu sandarannya lemah, hujahnya lemah, ya. Yang dimintain itu lemah, yang minta juga lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fakir, butuh kepada Allah SWT. Sedangkan Allah SWT zat yang maha kaya.
Jadi disamakan seperti Allah SWT, seperti apa? Ya, laba-laba yang membuat rumah, dan itu sangat lemah sekali. Antum lihat laba-laba itu kalau bikin lemah sekali, antum rusak pakai tangan kini aja udah bisa. Ya, tuh menunjukkan bahwasanya orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya lemah. Ya, kalau antum pengen kuat, bergantunglah kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita bergantung kepada yang lemah. Ya, kepada yang lemah. Baik. Dalam hadis perumpamaan juga banyak. Contoh perumpamaan di dalam hadis, contohnya apa? Misalkan innama yat'amu ahadukum ju'ila masalan lid dunya wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Diperumpamakan oleh Nabi SAW, apa yang kalian makan itu adalah perumpamaan dunia. Selezat apapun makanan yang kalian makan, perhatikanlah, toh nanti keluar jadinya juga apa. Ya, makanan apa paling enak? Santri apa paling enak? Tahu tempe? Taib. Relatif ya. Enak itu kan relatif. Ada yang bilang sate, ada yang bilang soto, rawon. Tapi perhatikan, kata Nabi SAW, apa yang kalian makan itu adalah perumpamaan dunia ini. Selezat apapun makanan yang kita makan, perhatikanlah, nanti toh jadinya juga apa? Jadinya apa ya kan? Jadinya kita buang, jadinya kotoran, ya kan? Ya, pagi ditransfer, ya, jadi kotoran yang menjijikkan, kita aja nggak mau tuh. Begitulah dunia. Kadang dikejar oleh orang mati-matian, tapi nanti suatu saat dia akan meninggalkannya, bahkan merasa jijik darinya. Ya, nah, contoh yang lain, Nabi SAW juga pernah membuat perumpamaan, misalkan masalul mu'min masalun nahlah. Ya, perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah, tawon. La ya'kulu illa thayyiban wa la yuhriju illa thayyiban. Tidak makan kecuali yang baik. Tawon itu ya, lebah itu cari yang baik, dia enggak di sampah itu enggak. Ya kan? Dia cari yang baik, bunga-bunga yang dipilih-pilih, yang manis-manis. Wala yuhriju illa thayyiban. Dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Apa? Madu. Ya, begitulah perumpamaan orang yang beriman. Dia tidak makan kecuali yang baik. Makanan yang halalan thayyiban. Jangan asal makan aja. Yang halal dipilih, selektif. Baik halal zatnya maupun halal dari sisi cara mendapatkannya. Kemudian apalagi? Wala yukhriju illa thayyiban. Dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Kita pun demikian. Jangan mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Kalau ngomong yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi Masya Allah ya, perumpamaan dalam hadis juga banyak. Masih banyak. Bahkan dibukukan dalam Al-Quran. Demikian juga para ulama memberikan kita contoh-contoh itu untuk agar kita mudah dalam memahami. Mudah dalam memahami. Contoh misalkan sebagian petuah seorang ulama misalkan, jadilah kamu seperti jam, dilihat nggak dilihat dia tetap jalan. Kita pun demikian. Ya, kita dilihat orang nggak dilihat orang, disanjung, dipuji atau dihina, hendaknya kita tetap tegar, ya, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beramal itu karena kalau dilihat baru beramal, ya, kalau dipuji baru semangat. Enggak. Jadilah seperti jam katanya. Ada lagi yang memberikan perumpamaan tentang keikhlasan ya. Jadilah kamu seperti ayam. Ayam itu ikhlas banget itu. Ya. Setelah dia bertelur, telurnya dinisbatkan kepada sapi, enggak marah. Kalau jadi telur
telurnya dimasak jadinya apa? Telur sapi. Padahal yang berjasa siapa? Ayam, sing keden lo ayam. Ya. Tapi dia nggak marah itu sama sapi. Karena kalau marah diinjek sama sapi. Nah, itu perumpamaan petuah, ya petuah juga. Ada lagi yang membuat perumpamaan, jadilah kamu seperti pohon. Ya, pohon itu. Walau orang melemparinya dengan batu, tapi dia akan menjatuhkan buah-buahan. Ya, artinya walaupun orang misalkan nggak suka sama kita, mengejek kita, ya berbuat jelek kepada kita, tetaplah kita berbuat baik kepadanya. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Ya, air susu dibalas dengan air tuba, jangan. Air susu dibalas dengan ya, air susu plus madu. Nah. Taib. Daraba lakum masalan min anfusikum. Allah SWT membuat perumpamaan pada diri kalian. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Allah membuat perumpamaan pada diri kalian. Apakah ya, hal lakum, apakah mau bagi kalian pada budak-budak kalian menjadi syuraka, sekutu, fima razaqnakum, dalam apa yang kami rizkikan kepada kalian, fa antum fihi sawa, kalian disamakan dengan budak-budak kalian, takhafunahum ka khifatikum anfusakum, kalian takut kepada mereka seperti takutnya kalian terhadap diri kalian sendiri. Apa maksudnya perumpamaan ini? Kata Al-Maqrizi menafsirkan, ya, dijelaskan supaya kita faham tentang perumpamaan ini, karena perumpamaan itu tidak semuanya orang apa? Memahami. Ya, maka beliau menafsirkan, idza kana ahadukum ya'nafu ayyakuna mamlukuhu syarikahu fi rizqih. Kalau salah seorang di antara kalian enggak mau jika budaknya itu menjadi sekutunya dalam masalah rizki, fa kaifa taj'aluna li min ibadi syuraka fima ana munfaridun bihi. Maka bagaimana kalian menjadikan dari hambaku sebagai sekutu dalam hal-hal yang aku ya esa sendirian di dalamnya. Wa huwa al-ilahiyah allati la tambahi li ghairi, yaitu ibadah yang tidak pantas bagi selainku, wala tasluhu li siwaya, tidak pantas bagi selain aku. Faman za'ama dzalik fama qaddarani haqqa qadri wala 'azzamani haqqa 'azamati. Siapa yang menganggap hal itu berarti dia tidak menghormatiku dengan sebenar-benarnya. Artinya, jadi makna perumpamaan ayat ini, ikhwan, dulu kan ada namanya budak gitu ya, ada majikan, ada budak, yaitu orang-orang yang dari peperangan, daripada dia dibunuh, ya, dia dijadikan sebagai apa? Budak, ya, sebagai budak. Taib. Rata-rata yang namanya majikan, dia nggak akan mau disamakan seperti apa? Budak. Budak itu, ikhwan, kalau antum belajar nanti dalam kitab-kitab fikih, yang namanya budak itu bisa dijual, ya kan? Bisa dihibahkan, dihadiahkan, bisa diwakafkan, ya kan? Bisa digadaikan. Jadi dia kayak barang gitu aja. Makanya dulu ya orang-orang bahkan merendahkan apa? Budak. Tapi datang agama Islam, betul perbudakan itu ditetapkan oleh Islam, tapi kita disuruh untuk memuliakan budak. Ya, tidak disuruh untuk memuliakan. Tapi yang namanya orang nggak mau dia disamakan dengan apa? Budaknya. Ya, nggak mau dengan ya, disamakan statusnya, ya, gajinya disamakan dengan budak, nggak bakalan mau. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian aja nggak mau disamakan dengan apa? Budak kalian sendiri, maka bagaimana kalian menyamakan aku dengan makhlukku? Jelas nggak? Jadi kalau kalian saja, wahai orang-orang Arab, ya, kalian nggak mau disamakan dengan budak-budak kalian, terutama dalam masalah rizki, dalam masalah gaji,
Ya, kalian nggak mau disamakan, disetarakan dengan budak-budak kalian. Terus kok kalian menyamakan saya dengan makhlukku yang itu adalah budakku? Kalau kalian nggak ridho itu diri kalian, bagaimana kalian ridho kepada Rabb kalian? Ini, jadi Allah SWT mengecam ya kesyirikan dengan membuat perumpamaan. Jelas ya? Mirip seperti dulu antum tahu ada Al-Baqilani, seorang ahli kalam, seorang yang cerdas ya, yang diutus ke salah satu raja gitu ya. Ya, dan raja tersebut adalah raja Nasrani. Banyak pendeta-pendeta di sampingnya. Ketika Al-Baqilani menemui mereka, maka dia mengatakan, "Gimana kabar pendeta? Gimana anaknya, istrinya gimana kabarnya?" Orang-orang marah. Ini katanya orang pintar utusannya. Harusnya kan mereka tahu yang namanya pendeta itu nggak nikah. Kalau nggak nikah berarti nggak punya istri, nggak punya anak. Ini sebagai kesucian bagi para pendeta itu, raib-raib itu. Mereka nggak punya istri, nggak punya anak. Maka Al-Baqilani menjawab, "Subhanallah. Ya, kalian mensucikan pendeta dari anak dan dari istri. Tapi kenapa kalian tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari istri dan anak? Kalian mengatakan bahwasanya ya Isa bin Maryam itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala." Karena orang Nasrani kan beranggapannya seperti itu. Ini juga subhanallah permisalan yang ini debat yang sangat membungkam mereka. Ya, membungkam mereka. Jadi kalau kalian saja nggak ridho kalau rahib itu punya istri dan punya anak, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, harusnya kalau kalian mensucikan Allah Subhanahu wa taala, berarti jangan anggap Isa itu sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala, karena itu pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian menganggap kalau rahib atau pendeta punya anak itu pelecehan kepada pendeta. Ya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Nah, ini seperti itu juga. Kalau kalian enggak ridho, kalian disamakan seperti budak kalian, bagaimana kemudian kalian ridho kalau Allah Subhanahu wa taala itu disamakan dengan makhluknya? Ya, baik. Itu insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, ini nyicil pertanyaan banyak sekali, kita cicil. Ustadz, tolong nasihati kami yang salah pilih teman. Sudah sering kayaknya ya. Almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yuhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya kalian seleksi dengan siapa kalian berteman. Ikhwan, pengaruh teman itu luar biasa. Ya, as-sahibu sahib. Ya, sahib itu, teman itu sahib. Bisa merampas kita kemana? Kalau dia yang baik, kita akan diarahkan kepada yang baik. Ya, tapi kalau dia orang yang rusak, kita pun akan dibawa kepada yang rusak. Betapa banyak anak-anak muda yang dahulunya baik, tapi berteman dengan orang-orang yang rusak, jadinya apa? Rusak. Kita kalau berteman dengan orang yang suka ke badukun, ya dikasih jimat. Ya kan? Nah, ayolah, ya, namanya juga usaha. Bila cinta ditolak, Mbah Dukun bertindak. Nah, namanya kita juga usaha gitu kan. Baik. Yang kalau antum berteman dengan orang-orang yang suka narkoba, ya, lama kelamaan ditawarin. Awalnya mungkin malu-malu, lama kelamaan nyobain kok kayaknya asik gitu. Ya. Kalau antum berteman dengan orang-orang yang punya pemikiran terorisme, suka ngebom sana, ngebom sini, nanti lama-kelamaan diajari ngerakit bom. Gini loh jangan.
Jadi maksudnya teman itu pengaruhnya luar biasa. Kalau antum pengen benar, ya bertemanlah dengan teman-teman yang benar. Kalau antum pengen semangat, ya bertemanlah dengan orang-orang yang semangat. Pengennya semangat, tapi temannya pada malas, ya jadi ketularan malas. Ya, jadi selektiflah di dalam berteman. Lihat keberkahan teman ya. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu, selalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang anjingnya. Ya kan? Sering disebutkan tentang anjingnya. Kenapa ya, Pak? Diceritakan oleh para ulama ahli tafsir karena anjingnya itu selalu menemani Ashabul Kahfi. Selalu menemani Ashabul Kahfi. Bayangkan, anjing tatkala berteman dengan orang-orang yang baik, dia kecipratan barokahnya. Disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Tatkala berteman dengan orang-orang yang baik. Jadi paling tidak kita kecipratan lah. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang rusak, ya kecipratan rusak juga. Jadi ini perhatikan baik-baik, jangan salah berteman. Termasuk di ma'had ini kan macam-macam juga. Ada yang nakal, ada yang malas, ada yang rajin, semangat. Maka selektif dalam berteman. Taib. Apakah boleh sombong tapi hanya bercanda saja? Ya, tidak boleh. Sombong itu hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Ya, diperbolehkan sombong itu ketika menghadapi orang-orang kafir. Itu saja. Selain daripada itu maka tidak diperbolehkan. Ya, Nabi SAW pernah melihat Abu Dujana. Ya, dia jalannya petentang-petenteng. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, Inna hadhil la misyatun yubghidu hawa illa fi hadal mawdi. Sungguhnya cara berjalan seperti ini dibenci oleh Allah, karena ini cara berjalannya orang-orang yang sombong, kecuali dalam kondisi ini. Karena menghadapi orang-orang kafir. Kalau menghadapi orang kafir, boleh kita sombong. Ya, supaya mereka apa? Ketar-ketir sama kita. Ya, supaya mereka takut, berwibawa. Ketika dalam perang, ya, perlu gertak mereka itu perlu, gitu. Ya, tapi sesama muslim, ya maka tidak diperkenankan. Ada sebagian di sana, ya beberapa hadis palsu dalam masalah ini, yaitu bolehnya sombong kepada orang kaya, ya dan sebagainya. Ini adalah hadis-hadis yang palsu. Jadi sombong itu tidak diperkenankan. Walaupun antum canda itu ya ada batasannya. Termasuk diantaranya adalah tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu. Celaka bagi orang-orang yang bercerita kemudian dia dusta dengan tujuan supaya pendengarnya apa? Tertawa. Celaka bagi dia. Jadi walaupun guyonan itu ada batasannya. Salah satu batasannya nggak boleh dusta. Ya termasuk sombong, ini kedustaan. Antum nggak kaya tapi ngakunya kaya, itu kan dusta. Ya, al-mutasyabbi bima lam yu'ta. Nggak boleh. Ya, maka termasuk sekarang banyak ya stand up comedy dan sebagainya, isinya bercanda tapi ya dusta, haram. Itu tidak diperbolehkan. Canda ada batasan-batasannya. Termasuk juga tidak boleh bercanda dalam masalah-masalah yang agung yang dimuliakan, seperti bercanda tentang Allah, malaikat, tentang Nabi, Al-Quran, nggak boleh. Demikian juga bercanda dengan tujuan untuk bikin takut, histeris, nakut-nakutin, ngeprank. Nah ini nggak boleh itu.
La yahillu li muslimin an yurawwi'a akha. Tidak halal bagi seorang muslim untuk apa? Nakut-nakuti temannya, sandalnya disembunyiin sampai nangis misalkan. Setelah nangis baru, nah kamu kena prank. Boleh bang itu? Nggak boleh. Walaupun canda, walaupun guyonan, nggak boleh. Demikian juga Nabi mengatakan, man asyara ila ahihi bihadidatin la'anat hal malaikah jadan au hazilan. Siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Serius atau guyonan, nggak boleh. Ya, untuk misalkan nodongkan senjata misalkan, nodongkan senjata pisau ini. Ya, wah ini sudah takut nih gini. Ternyata kena prank. Laki-laki kena prank misalkan, nggak boleh. Ya, walaupun guyonan nggak boleh. Jadi ada apa? Ada batasan-batasannya, ikhwan. Ya, guyonan itu ada batasan-batasannya. Taib. Wah, ini masalah apa ini? Apabila kita berteman dengan seorang akhwat dan kita sudah merasa nyaman dengannya, apa yang harus kita lakukan? Wah, apa? Lanjutkan ke jenjang pernikahan. Oh iya, betul apa enggak? Ya, sudah nyaman kok. Daripada antum terus-menerus dalam dosa, udah langsung temui orang tua, ajak ke KUA. Nah, ini beres. Udah nyaman, daripada cuman pacaran-pacaran, daripada PHP, ya. Udah. Jangan mempermainkan akhwat. Nah, karena akhwat bukan untuk dipermainkan. Ya, serius. Jadi kalau sudah nyaman, antum sudah nyaman, udah datang ke walinya, datang ke orang tuanya. Udah. Ini berbahaya kalau cuma sekedar apa? Main-main. Wah, anak udah nyaman. Ya, tapi kita temenan aja. Nah, buaya darat. Taib. Ya, ini terakhir. Apa penghalang-penghalang tidak dikabulkannya doa? Banyak penghalang-penghalang doa. Di antaranya apa? Kalau kita makan makanan yang haram, ya, makanan-makanan yang haram ini penghalang doa. Di antara penghalang doa juga kalau kita tidak yakin, ya, cuma-cuma uji coba saja doanya, ya. Ya, siapa tahu dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, kita nggak mantep gitu. Itu juga termasuk penghalang, ya, doa. Banyak penghalang-penghalang doa. Dulu sudah pernah kita bahas tentang masalah sebab-sebab terkabulnya doa dan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.